Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Sebelum mulai, aku pengen bilang makasih buat kalian yang udah ngeklik channel dan video ini. Aku mau kenalin diri aku dulu. Nama aku Mamluatus Saada Arifin Putri. Biasa dipanggil dengan Lulu. Aku salah satu mahasiswi di Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Antropologi. NIM 071911733034. Nah, dalam video kali ini aku bakal ngebahas terkait pola asuh orang tua dalam pembentukan karakter Islami anak. Lanjut yuk. Nah, seperti yang kalian ketahui, akhir-akhir ini kan banyak nih kenakalan-kenakalan yang terjadi, di mana pelakunya adalah anak-anak ataupun remaja. Nah, pelakunya itu bukan hanya anak-anak dan remaja yang duduk di bangku sekolah menengah seperti SMP, SMA, ataupun kuliah. Namun pelakunya juga bahkan anak-anak di bawah umur, yaitu anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Lalu apa ya penyebab mereka ngelakuin kenakalan itu? Jadi kenakalan yang dilakukan oleh mereka itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor-faktor lain yang ada di luar diri individu, misalkan lingkungan. Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan itu ada 5 jenis, yaitu lingkungan sosial, lingkungan media sosial, lingkungan digital, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Nah, contoh dari lingkungan sosial itu seperti keluarga, teman sebaya, tetangga, maupun lingkungan sekolah. Sedangkan lingkungan media sosial itu seperti Instagram, Twitter, YouTube, bahkan platform yang sedang viral-viralnya saat ini yaitu TikTok. Nah, lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan digital seperti televisi. Nah, lingkungan yang keempat yaitu lingkungan alam, segala sesuatu yang bersifat alam, yang natural yang ada di sekitar kita seperti pohon, sungai, dan lingkungan yang kelima itu lingkungan buatan. Contohnya adalah waduk, jalan raya, juga jembatan. Nah, dari kelima jenis lingkungan tadi, lingkungan-lingkungan tersebut mempengaruhi tingkah laku seorang manusia. Lingkungan sosial, utamanya orang tua ini memberikan pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak dan pembentukan karakternya. John Locke sebagai pencetus teori tabula rasa mengatakan bahwa anak itu diumpamakan sebagai kertas yang kosong. Nah, kertas kosong tersebut nantinya akan diisi oleh pengalaman-pengalaman indrawi yang dialami oleh orang tersebut. Nah, maka dari itu orang tua sebagai orang-orang pertama yang ditemui oleh anak juga merupakan lembaga pertama yang memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya, haruslah memberikan pengalaman indrawi yang baik terhadap anak-anaknya sehingga nantinya anak-anak tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Nah, menurut Yuyun Rohmatul Uyuni dalam artikel jurnalnya yang berjudul Konsep Pola Asuh Orang Tua dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak dalam Keluarga yang diterbitkan tahun 2019 mengatakan bahwa anak ini memiliki beberapa posisi dalam kehidupan orang tua. Yang pertama, anak sebagai perhiasan hidup. Anak sebagai perhiasan hidup ini adalah anak yang memberikan kebahagiaan terhadap orang tua melalui prestasi-prestasi. Yang kedua adalah anak sebagai fitnah. Biasanya para orang tua ini akan diuji oleh tingkah laku anak-anaknya yang membangkang. Bisa saja seperti tidak mengikuti perintah orang tua mereka, jarang beribadah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah anak sebagai penyejuk mata. Nah, anak-anak ini adalah mereka yang berperilaku baik, bertutur kata sopan, memiliki pengetahuan agama yang baik sehingga dapat memberikan kesejukan hati dan mata bagi orang tua mereka. Nah, anak yang soleh dan soleha dapat membawa orang tua menuju surga. Yang keempat adalah anak sebagai musuh orang tua. Tidak jarang kita temui terjadi perselisihan antara anak dan orang tua yang bahkan berujung pada kematian. Nah, banyak anak-anak yang memiliki orang tua yang baik, namun dia menjadi pribadi yang jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak yang membangkang ini, yang juga jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, semata
bukan hanya disebabkan oleh ujian yang diberikan oleh Allah, namun juga bisa jadi disebabkan oleh faktor pola asuh. Nah, pola asuh ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Nah, pola asuh otoriter ini biasanya cenderung membatasi anak dengan aturan-aturan yang dibuat, sehingga anak-anak menjadi lebih terbatas daya kreativitasnya dan juga penyampaian emosinya juga lebih terbatas. Anak-anak dengan pola pengasuhan otoriter ini cenderung tumbuh menjadi anak-anak yang tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Mengapa seperti itu? Biasanya mereka akan cenderung bertingkah seperti mengikuti perintah orang tua mereka. Namun di belakang orang tua mereka cenderung membangkang karena mereka melakukan segala sesuatu itu bukan keinginannya sendiri, namun karena paksaan dari orang tua mereka. Pola pengasuhan yang kedua yaitu pola pengasuhan demokratif. Nah, pola pengasuhan ini cenderung memberikan kebebasan untuk anak dalam memilih keputusannya sendiri, namun tetap dalam batasan yaitu pengawasan orang. Nah, pola pengasuhan ini nih membangun karakter anak menjadi lebih kreatif dan terbuka. Pola pengasuhan yang ketiga adalah pola pengasuhan permisif. Pola pengasuhan permisif ini cenderung menuruti segala permintaan anak atau segala keinginan anak, sehingga anak-anak dengan pola asuh ini akan cenderung tumbuh menjadi pribadi yang egois. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang mementingkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Pola pengasuhan yang keempat yaitu pola pengasuhan mengabaikan. Nah, orang tua dengan pola pengasuhan ini akan cenderung abai dan tidak ikut serta dalam tumbuh kembang anak. Anak-anak yang tumbuh dalam pola pengasuhan ini akan cenderung merasa rendah diri karena dirinya merasa bahwa hidupnya tidaklah lebih penting dari aspek-aspek lain dalam kehidupan orang tuanya. Nah, dalam praktiknya di masyarakat, orang tua ini cenderung menggunakan ketiga pola pengasuhan. Jadi mereka tidak menggunakan hanya satu pola pengasuhan saja. Pola pengasuhan tadi yaitu otoriter, demokratif, dan permisif. Nah, ada kalanya orang tua menggunakan pola pengasuhan otoriter, ada kalanya mereka menggunakan pola pengasuhan permisif, dan juga ada kalanya mereka menggunakan pola pengasuhan demokratif. Orang tua memanglah harus mengetahui kapan mereka harus bertindak tegas dan kapan mereka harus bertindak kooperatif. Nah, pada masa-masa saat ini di mana teknologi itu dapat diakses dengan mudah dan cepat bahkan oleh semua kalangan, termasuk anak-anak yang masih di bawah umur, maka peran orang tua ini menjadi sangat lebih penting lagi untuk membantu karakter anak. Apalagi saat ini nih banyak kan ideologi-ideologi baru yang masuk yang dapat menggoyahkan keimanan kita sebagai muslim. Nah, maka dari itu orang tua itu harus mendidik anak-anak mereka sejak dini agar anak-anak tersebut nantinya saat mereka sudah besar mereka dapat tetap berpegang teguh pada yaitu keyakinan akan agama Islam dan berkarakter yang islami. Nah, hal apa saja sih yang sebaiknya dilakukan orang tua dalam pembentukan karakter anak yang berjiwa islami ini? Yang pertama, orang tua harus mengajarkan agama kepada anak sejak dini. Nah, orang tua sebagai lembaga pertama bagi anak-anaknya harus memberikan pendidikan dan pelajaran terkait agama kepada anak-anaknya. Nah, jika pelajaran terkait agama ini sudah didapatkan anak-anak saat masih di rumah, maka saat di luar pun ini akan menjadi pondasi yang kuat bagi anak-anak mereka. Contoh dari pelajaran paling mudah yang dapat diajarkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya sejak dini yaitu terkait rukun Islam, rukun iman, terkait nabi dan rasul, juga malaikat-malaikat. Kedua yaitu memberikan pelajaran bagi anak berupa tindakan. Nah, banyak nih orang tua yang ngajarin anaknya buat jadi anak yang baik, buat jadi anak yang rajin sholat, buat jadi anak yang rajin sedekah. Nah, namun mereka nih lupa kalau metode pembelajaran paling baik bagi anak-anak yaitu mencontohkannya secara langsung. Nah, banyak kan orang tua yang nyuruh anaknya buat jadi baik, namun dia nggak baik. Banyak orang tua yang nyuruh anaknya sholat, anaknya ngaji, namun dia mau leha-leha di depan TV, nonton TV, HP-an, nggak ngaji, nggak sholat. Nah, itu tuh contoh yang salah ya. Nah, sembari mengajari anak-anak apa itu hal baik, hal buruk, orang tua juga harus bisa mengajak anak-anak untuk berperilaku baik tersebut.
Contohnya yaitu orang tua bisa mengajak anak-anak buat sholat bareng, buat ngaji bareng. Misalkan, "Dek, ayo dek sholat bareng, ayo dek ngaji bareng, nanti mama tuntunin ya kamu, nanti mama ajarin ya kamu." Nah, itu lebih baik daripada hanya mengajari. Yang ketiga yaitu orang tua harus dapat memainkan posisi dan peran yang tepat bagi anak-anak mereka. Nah, orang tua itu tuh nggak selamanya harus bersikap tegas terhadap anak-anak mereka. Orang tua itu terkadang harus bersikap sebagai sahabat, teman, bahkan harus bertingkah sebagai teman sebaya. Nah, jika orang tua bersikap kooperatif dan mengerti posisi anak, maka anak-anak tadi akan menjadi lebih terbuka dan lebih nyaman dalam menceritakan segala sesuatu terhadap kita. Yang keempat, orang tua harus meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak. Nah, sebagai orang tua, seharusnya orang tua selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak. Baik itu diskusi terkait kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Nah, diskusi tadi bisa diisi dengan misalkan diskusi terkait keagamaan maupun terkait cita-cita. Nah, dengan adanya diskusi-diskusi tadi, maka hubungan antara anak dan orang tua akan menjadi lebih dekat. Selain itu, orang tua akan merasa lebih peka terhadap perasaan dan keinginan anak-anak mereka, bahkan juga terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak mereka. Yang kelima atau yang terakhir yaitu orang tua harus memberikan tanggung jawab kepada anak. Orang tua harus melatih anak dengan tanggung jawab yang diberikan, misalkan yaitu tanggung jawab akan kebersihan kamar tidurnya sendiri. Nah, pola asuh seperti ini akan membentuk sifat anak yang amanah, yaitu dapat dipercaya. Jadi, karakter anak yang terbentuk berdasarkan pengaruh dari pengalaman indrawi anak tersebut harus dibentuk menjadi karakter yang baik, yang dapat memberikan kesejukan mata dan hati bagi orang tua mereka. Nah, dalam pembentukan karakter yang baik ini, peran orang tua ini sangat penting dalam pembentukannya. Maka dari itu, orang tua harus memberikan pola asuh yang baik bagi anak-anak mereka. Orang tua harus dapat mengkolaborasikan pola pengasuhan yaitu otoriter, demokratif, dan permisif sesuai dengan kondisi dan waktu tertentu. So, ini reminder ya buat kita-kita semua, para orang tua maupun calon-calon orang tua. Hal pertama yang paling harus diperhatikan adalah pembentukan karakter kita. Karena anak-anak akan mencontoh dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar, dari apa yang mereka cium. Mereka akan mencontoh tingkah laku kita, bagaimana cara kita berbicara, berperilaku terhadap orang lain. Maka dari itu, kita harus membenahi diri kita terlebih dahulu. Nah, segitu aja ya teman-teman dari aku. Aku mohon maaf banget nih kalau ada kesalahan baik kata maupun tindakan seperti gestur tubuh aku yang mungkin kurang nyenengin. Aku mohon maaf. Terima kasih buat kalian yang udah nonton channel ini. Jangan lupa di klik subscribe dan like-nya. Jangan lupa komen juga di bawah. Mungkin ada saran-saran, aku tunggu ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.